Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailisha yang ditutup bagi surat nomor di sini, yaitu ke-6 praktikum skill akan membuat acara 8. Yang pertama itu bagian 1 menggunakan vaksin. Yang pertama ini kita juga butuh global mapper. Kita klik open your own data files. Terus di sini kita masukin DEM tebing bereksi. Open. Nah kalau di kayak gini kita ke configuration. Nah ini disesuaikan UTM ini 49S. Terus klik OK aja kalau udah sesuai. Terus kita ke file, kita bakal buat kontur. Caranya kita generate kontur. Kontur intervalnya kita ganti 1 aja biar mewakilkan. Terus habis itu kita ke kontur bone, terus draw a box. Nah di sini kita kotakin semuanya. Terus klik OK. Oke. Nah ini kan udah muncul konturnya. Setelah itu kita bakal ekspor ke export vector data, export shapefile. Oke. Di export lines-nya kita select, terus kita save. Judulnya itu pakai namanya kontur. Terus itu kita save aja. Nah kalau udah kita ke vaksin. Ini kita bisa pilih yang blank scene, klik OK. Nah terus setelah itu kita klik kanan scene layer, kita bakal sesuaikan koordinatnya ke scene properties. Sini kita pakai 49S, terus apply OK. Terus kita add data, kita masukin data-data yang harus dimasukin. Itu ada, kita bakal masukin si DEM, ortho, dan kontur. Selanjutnya di DEM ini kita klik kanan, terus kita ke properties, terus di properties kita ke base height, terus clothingnya di checklist, terus ini foldernya kita masukin yang DEM div ini, di add, terus di layer offsetnya kita jadiin 1. Apply. Oke, kita lakuin hal yang sama di ortho tebingnya juga, di base height, terus floating, terus ininya si tip ini, terus ini jadi 1. Oke, di kontur juga masih sama, di base height, floating, brexit tip, ini juga jadi 1. Itu oke. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan kontur, terus kita zoom to layer. Nah, di DEM tebing breaks-nya bisa kita uncheck aja. Nah, ini udah kelihatan 3D-nya. Terus di sini kita bakal ubah warna garis konturnya, kita ke properties. Terus habis itu kita ke symbology. Nah, di sini klik 2 kali aja, terus itu kita ubah warnanya jadi electron gold. Ini bisa di ketebalannya diatur, klik OK, apply. Oke, nah di sini udah ganti warna konturnya. Untuk acara 8 bagian 1, sekian, terima kasih. Untuk bagian 2, kita juga masih pakai global mapper. Kita open your own data file. Terus kita bakal masukin DEMNAS acara 2. Ini DEMNAS Kota Bogor. Ini di OK. Terus ini projection-nya dipastikan sudah UTM. Terus di OK aja. Nah, terus kalau udah kita ke configuration buat nyesuaiin lagi. Di sini zone-nya itu pakai 48. Kalau udah sesuai, kita OK aja. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita akan export. Kita export raster and elevation data. Terus kita ke bawah, kita export XYZ grid. Terus habis itu kita OK aja. Dan di sini kita export bawah, draw a box. Dan di sini kita pilih yang punya perbedaan warna. Ini misalnya di sini. Kalau udah klik OK. Oke. Nah, di sini kita save aja di folder yang kita mau. Namanya XYZ. Jangan lupa ini XYZ grid files. Save. Nah, kalau udah kita bisa langsung ke server. Server ini kita add plot aja, plot baru. Nah, kalau udah muncul plotnya, kita bakal masukin si XY-nya dengan cara file, open. Terus kita pilih si file XYZ itu. Kalau nggak ada, kita klik file aja. Kita masukin yang XYZ. Terus habis itu open.
Kalau udah muncul seperti ini, kita oke aja. Nah, terus nanti bakal muncul tabel kayak gini. Nah, tabel ini bakal kita save as. Kita klik file, terus kita save as. Kita ubah namanya pakai tipe BLN. Ini namanya kita ubah jadi tipe BLN. Terus kita save. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke plot, terus kita ke grid data. Di sini kita masukin si BLN-nya ini. Terus open. Nah, kalau udah XYZ ini pastiin kolomnya ABC, terus reading methodnya nearest neighbor. Terus kalau udah betul, klik OK aja. Nah, ini kalau udah. Nah, ini kalau udah muncul, udah selesai, klik OK, habis itu di X aja. Nah, aja, nggak usah di-save. Terus habis itu, uh, nah, setelah itu kita akan masukkan kontur yang 2 dimensi. Ini ada new contour map. Kita klik aja. Klik BLN, open. Nah, ini kan udah muncul nih kontur yang kita bisa sesuaikan tempatnya, seberapa besarnya, digeser aja. Terus kita bakal bikin 3D-nya juga. Nah, di 3D-nya ini kita bisa klik ini, new 3D surface. Terus kita masukin yang BLN juga. Nah, ini kan udah muncul nih 3D-nya. Ini bisa disesuaikan aja tempatnya. Kemudian, selanjutnya kita bakal nyesuaiin di setiap bagiannya yang 3D dulu. Ini ada Z-axis. Terus kita klik kanan aja. Terus habis itu kita ubah axis plane-nya jadi XZ. Nah, kemudian di label kita bakal ganti font-nya jadi Times New Roman. Ini untuk font-nya misalnya diganti jadi 12 atau 10 juga boleh. Terus habis itu kita ke scaling. Nah, di scaling ini measure intervalnya kita bisa pilih interval di keterangan sebelah kirinya ini di z-axis. Misalnya kita ubah jadi 400. Ini disesuaikan sama first major tick sama last major tick-nya. Terus udah. Nah, ini bakal 200, 600 gitu kan. Terus habis itu kalau udah kita ke left axis. Nah, karena di left axis ini kita ganti juga. Ini udah XY. Ini untuk angle-nya dijadiin 180 aja. Terus habis itu ini diganti jadi Times New Roman. Terus habis itu font-nya boleh diganti juga. Nah, terus di scaling juga. Nah, ini measure intervalnya 1000. Ini kita pakai 1000 aja karena selisihnya juga sedikit. Atau kalau misalnya kita pakai 2000. Nah, jadinya kayak gini. Bisa diganti aja sesuai apa yang dimau. Terus kita ke bottom axis. Sama caranya. Kita bakal ganti font-nya. Times New Roman. Ini 12. Terus abis itu ini kita ke scaling. Kita pakai measure intervalnya 1000. Atau disesuaikan tadi 1500. Nah, setelah itu udah semua, kita ke 3D surface-nya, terus material color-nya, kita klik show color scale, terus material ini bakal muncul kayak gini. Terus material color-nya di sini kita ganti jadi rainbow. Nah, kalau udah kita bakal ke lighting. Di sini disesuaikan aja kayak terang enggaknya disesuaikan semuanya. Misalnya aku seperti ini. Nah, kalau udah kita ke show base. Di sini kan ada kelihatan nih. Kita ganti jadi warna coklat. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal ke color scale. Nah, di color scale ini kita atur intervalnya. Misalnya tadi pakai 150. Misalnya 150, ini minimumnya 140. Atau kita bisa besarin lagi pakai 400. Intervalnya kita bisa pakai 50 misalnya. Nah, kalau sekiranya udah cukup, boleh pakai 50. Terus habis itu kita kalau udah sesuai, kita bakal masukin kontur di 3D-nya ini. Kita klik kanan aja. Terus add. Terus kita ke contour layer. Nah, kita masukin si file BLN-nya. Nah, ini kan udah muncul konturnya. Setelah itu, nah selanjutnya kita udah masukin kontur, kita coba klik di level. Nah, di sini kita ubah measure konturnya jadi 4, karena biasa kita pakai 4. Terus ini ada kontur interval, bisa disesuaikan. Misal, kita mau pakai 50.
atau agar lebih kecil lagi kita pakai 20 aja. Nah, terus kita ke bawah lagi, ini ada measure contour sama line properties. Nah, measure ini indeksnya, jadi kita bakal ubah warna sama ketebalannya pasti lebih tebal. Ini kita pakai 0,4, warnanya kita ubah jadi oranye. Terus abis itu kita ke minor contour ini, jadi 0,1 aja, atau 0,2 boleh. Diubah jadi oranye juga. Nah, kalau udah, fontnya juga kita ganti jadi Times New Roman. Terus buat warnanya sama size-nya bisa disesuaikan, misalnya pakai 12. Nah, kalau udah, kita bakalan kasih arah aliran. Caranya klik kanan, add, terus one grid vector layer. Masukin file BLN-nya. Nah, ini kan misalnya arah alirannya kita klik, terus kita ke simbol. Di simbol ini kita ubah jadi yang paling pertama ini. Terus untuk field properties-nya kita ganti jadi warna merah. Jadi warna merah. Setelah ini jadi yang pertama, terus ini XY frekuensinya bisa kita gedein biar semakin dikit si arah alirannya. Nah, misalnya segini. Nah, kalau udah, ini kita bisa ubah posisinya dengan cara klik kanan, terus habis itu di trackball. Ini kita bisa sesuaikan aja mau kayak gimana posisinya yang sekiranya bagus. Nah, misalnya kayak gini aja. Terus selanjutnya kita akan merapikan yang 2 dimensi. Ini kita klik select aja. Terus ini kita pakai sesuaikan tadi kontur intervalnya kita tetap pakai 20. Terus measure konturnya kita ganti 4. Terus untuk ini ada measure contour sama minor contour lagi, sama kayak tadi. Line properties-nya kita bakal ubah ketebalannya yang measure jadi 0,4, 0,3 aja. Terus yang warnanya kita ganti jadi orange. Ini kayak 0,2. Terus habis itu yang major contour kita ubah ketebalannya jadi 0,3 dengan warna oranye. Terus habis itu yang minor contour kita ubah ketebalannya jadi 0,1 aja, warna oranye juga. Terus ini Times New Roman. Fontnya bisa menyesuaikan, misalnya ini mau pakai 12. Nah, ini 2 dimensinya sudah selesai. Kemudian, dan sebelum itu kita seharusnya buat dulu untuk keterangan kanan kirinya. Di sini kita pakai yang kiri sama bawah aja. Di left axis ini kita ke general, terus kita ubah ke XY, terus habis itu ini ganti ke Times New Roman kayak buat yang 3D tadi. Terus habis itu fontnya bisa disesuaikan 12. Terus setelah itu kita ke scaling. Measure intervalnya bisa kita ubah, misal jadi 500. Terus kemudian kita ke si bottom. Scalingnya juga kita ubah jadi 1500 aja. Terus habis itu kita ke general XY. Terus ininya diubah jadi Times New Roman. Terus fontnya diubah jadi 12. Terus baru nanti bisa di edit si konturnya. Nah, di kontur BLN gini di levelnya kita ganti kontur intervalnya jadi 16 aja. Measure contour udah diubah tadi jadi 4, terus sama measure minor contour juga sudah diubah tadi sebelum. Nah, kalau udah semua seperti ini hasil acara 8 menggunakan aplikasi software bagian kedua. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.